Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MMC 85 Channel. Bersama saya Muhammad Masun, dosen FISIP UIN Wali Songo Semarang. Oke, teman-teman. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menulis atau membuat metode penelitian di dalam proposal penelitian dan hasil penelitian yang benar. Jika Anda tertarik di video ini, materi di video ini, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, pertama yang perlu kita ketahui, apa itu metode penelitian? Metode penelitian itu sebenarnya satu bagian penting di dalam proposal penelitian. Jadi seorang peneliti itu dia mencari topik apa yang akan diteliti, kemudian dari topik itu masalahnya apa, dari masalah itu kemudian dicari pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitian itu kemudian dijawab dari hasil penelitian. Nah, metode penelitian itu jembatan antara pertanyaan penelitian dengan jawaban penelitian. Karena itu metode memiliki posisi sangat penting di dalam proposal penelitian. Nah, metode sangat beragam. Paling tidak di dalam studi ilmu sosial humaniora maupun studi sains teknologi ada 3 metode penelitian. Metode kualitatif, metode kuantitatif yang lebih mengedepankan soal statistika, numerik begitu, dan mix method yang mencoba menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, metode mix method lebih ribet, metode kuantitatif juga lumayan jelimet. Nah, pada kali ini saya ingin membahas tentang metode kualitatif. Nah, pada dasarnya menulis metode penelitian itu bukan menjelaskan tentang definisi-definisi yang dibicarakan, yang dibahas oleh para sarjana. Kalau Anda menulis metode kualitatif, biasanya ada 3 bagian. Yang pertama bicara tentang jenis dan pendekatan di dalam penelitian itu, metode itu. Yang kedua, bagaimana data itu didapatkan, sumber datanya apa. Yang ketiga, bagaimana data itu dianalisis. Nah, menulis metode penelitian itu bukan menulis tentang definisi ini, definisi itu. Kalau Anda metodenya kualitatif, Anda boleh sebenarnya meminjam pendapat 1-2 sarjana untuk memberikan justifikasi bahwa Anda membaca buku referensi, membawa buku sebagai referensi Anda menulis. Contoh, ketika metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu satu metode yang berusaha untuk memahami realitas sosial, budaya, dan politik di balik pengalaman subjek penelitian dengan mengedepankan data-data deskriptif. Nah, itu adalah definisi. Tapi bagaimana kemudian Anda kontekstualisasikan definisi itu dengan realitas yang ada di lapangan? Yang Anda maksud tentang pengalaman-pengalaman subjek itu apa? Anda jelaskan di situ. Jadi ceritakan saja. Jadi apa yang akan Anda lakukan, caranya bagaimana, Anda sampai pada jawaban. Kalau Anda mau ke Surabaya dari Semarang, maka cara Anda naik sampai ke Surabaya itu apa? Bisa naik bis, bisa naik kereta, atau naik pesawat. Tapi detailkan. Nah, semakin detail dalam menulis metode penelitian itu semakin bagus. Jadi jangan banyak bicara definisi, tapi bicarakan tentang apa yang akan Anda lakukan secara operasional. Pendekatan di dalam kualitatif itu ada, kalau kita mengerucut pada Creswell ada 5. Ada naratif, case study, etnografi, fenomenologi, atau grounded. Anda bisa pilih di antara 5 itu. Satu contoh, Anda mau pakai studi kasus single instrumental. Artinya Anda mau pakai satu kasus untuk menjelaskan masalah yang sedang Anda kaji. Anda bisa ketika menjelaskan apa itu single instrumental kasus, nah Anda bisa pinjam pendapatnya Creswell, tapi kemudian Anda jelaskan detail kasusnya apa. Contoh, ini kita lagi ada di persawahan. Anda mau riset tentang perubahan agraria. Nah, kasusnya apa?
Anda bisa lihat kasusnya tentang bagaimana perubahan struktur agraria di Kota Semarang. Nah, kasus itu yang Anda jelaskan di dalam metode penelitian, kasusnya apa. Jadi seoperasional mungkin supaya orang itu paham bahwa metode kualitatif, kasusnya pendekatannya case study itu apa yang dimaksud. Kemudian yang kedua di dalam metode penelitian itu bicara soal bagaimana mendapatkan data, menggali data. Paling enggak yang paling populer ya, ada 3. Yang pertama Anda melakukan deep interview, ya, interview yang mendalam. Nah, kalau Anda menjelaskan interview, jangan berikan definisi interview itu apa, tapi jelaskan interview mendalam itu apa, terus kemudian siapa yang akan Anda interview. Itu yang paling penting. Siapa yang akan Anda wawancara? Mulai dari petani kah, mulai dari para elit politik kah, sampai kepada pengusaha, ya, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, civil society-nya siapa? Anda jelaskan di situ kalau Anda mau wawancara. Kemudian Anda kasih juga observasi partisipan. Tidak sekedar menjelaskan apa itu observasi partisipan, tapi juga bagaimana Anda melakukan observasi. Apa yang Anda observasi itu Anda jelaskan di situ. Ya, itu. Kemudian bisa juga melakukan metodenya melalui FGD, Focus Group Discussion. Apa itu Focus Group Discussion? Anda bisa jelaskan secara singkat, tapi kemudian yang paling penting adalah Focus Group Discussion itu untuk apa? Dan siapa orang-orang yang diajak untuk terlibat di dalam proses-proses penggalian data melalui FGD itu. Nah, itu 3 penting. Bisa juga ditambah 1 menjadi 4, yaitu dokumentasi. Kalau Anda jelaskan dokumentasi itu apa? Maksudnya metode teknik dokumentasi itu. Anda jelaskan. Anda bisa ambil rujuk pendapat para sarjana yang menulis tentang metodologi penelitian. Nah, tapi yang paling penting bukan di situ. Tapi yang paling penting yang Anda maksud dokumentasi itu dokumen-dokumen apa saja yang akan Anda teliti, yang akan Anda analisis untuk membantu penelitian, membantu menjawab pertanyaan penelitian Anda. Jadi seoperasional mungkin metode penelitian itu adalah cara bagaimana kita menjawab pertanyaan penelitian sehingga kita bisa mendapatkan data dengan baik. Masuk itu. Nah, kemudian langkah berikutnya analisis. Ya, dalam analisis biasanya ada proses reduksi data, ya, kemudian analisis data, penyajian data. Apa yang Anda maksud reduksi? Biasanya kalau melakukan reduksi data itu kan dimulai dari awal, penggalian data awal sampai proses akhir. Begitu juga analisis, Anda jelaskan reduksi data apa saja yang Anda akan reduksi. Analisis data, bagaimana analisis Anda itu dilakukan. Data-data apa yang akan dianalisis, mengapa data itu dianalisis. Jadi seoperasional mungkin Anda menjelaskan. Karena metode penelitian yang bagus itu metode yang ditulis secara detail, ya. Bagaimana Anda akan mendapatkan data untuk menjawab pertanyaan Anda. Ini baru proposal. Nah, bagaimana menulis metode penelitian di dalam hasil penelitian? Yaitu biasanya kalau enak S1 dalam bentuk skripsi atau tesis. Maka kalau di proposal Anda bicara rencana Anda melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tadi, maka di hasil penelitian, di skripsinya atau di tesisnya Anda bicara apa yang telah Anda lakukan. Jadi kalau Anda punya rencana mau ke Surabaya dari Semarang, Anda mau naik pesawat, tapi pada faktanya Anda ketinggalan pesawat begitu, atau Anda ketiduran kemudian ketinggalan, kemudian Anda naik kereta api, maka Anda jelaskan bahwa Anda ke Surabaya naik kereta api. Sama kalau Anda mau FGD yang awalnya mengundang banyak orang untuk terlibat, tapi pada faktanya Anda tidak bisa mengundang banyak orang, hanya sedikit orang, Anda jelaskan di situ dalam proses FGD. Wawancara yang Anda rencanakan mewawancarai 30 orang, tapi pada faktanya di lapangan Anda hanya bisa wawancara 20 orang, ada banyak kendala, apalagi di masa corona ini, maka Anda ceritakan. Jadi di dalam metode penelitian yang ada di dalam skripsi maupun di tesis setelah selesai penelitian, tidak harus sama di dalam metode penelitian yang ada di proposal. Karena metode penelitian itu adalah cara Anda mendapatkan data, cara Anda sampai dari Semarang ke Surabaya, cara Anda mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian Anda. Nah, tidak harus sama. Jadi ceritakan sedetail mungkin. Nah, itu ya teman-teman mahasiswa, kalau Anda
saat ini sedang menyusun skripsi, menyusun tesis, ya, apakah itu proposal atau itu sudah dalam bentuk skripsi, sudah selesai penelitiannya, maka metode itu ditulis sedetail mungkin apa yang akan Anda lakukan dan apa yang telah Anda lakukan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.